Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saat ini kembali lagi kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai ayatnya ke-28. Begini bunyi firman Tuhan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudaraku, di sini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa ketika kita diciptakan Allah, ketika kita dijadikan olehnya, Dia memberikan semua yang Dia miliki di dalam kehidupan kita. Ketika saya masih usia anak-anak, ketika saya ada di sekolah minggu, saya mendengarkan guru sekolah minggu saya bercerita, kita adalah manusia yang diciptakan seturut dengan rupa Allah. Ada hidung, ada mata, ada telinga. Di dalam benak saya langsung berpikir bahwa oh, berarti apa yang ada di dalam tubuh manusia itulah yang dimiliki Allah. Kemudian ada sahabat saya dengan lugunya berkata, lalu kenapa ada yang keriting, ada yang lurus? Apakah Tuhan kita itu memiliki rambut yang keriting atau yang lurus? Di situ kami lalu kemudian tertawa. Saat ini saya tidak lagi berpikir sebagai anak-anak. Ketika itu yang ada dalam pikiran saya ketika mendengar bahwa serupa dan segambar dengan Allah adalah fisik. Namun di sini bukan cuman berbicara sedangkal itu, tetapi berbicara tentang serupa dan segambar dengan Allah menyangkut hal yang lebih luas, bahwa apapun yang Dia miliki, apapun yang Tuhan miliki, ketika Dia menciptakan dia, semua fasilitas, semua apa yang Dia miliki, semuanya Dia berikan kepada kita. Dia memfasilitasi kita dengan hal yang sama. Ketika Dia menciptakan kita dengan kuasa yang besar, kuasa yang besar itu pun Dia berikan kepada kita untuk menaklukkan segala yang ada di dalam kehidupan kita, baik sakit penyakit, persoalan apapun itu. Kuasa itu Dia berikan bagi saudara dan saya, kuasa yang sama yang Dia miliki. Namun dengan kejatuhan manusia dalam dosa, kuasa itu kemudian menjadi hilang, semua fasilitas itu kemudian menjadi hilang. Pertanyaannya, saat ini kita menjadi manusia, apakah kita masih memiliki kuasa itu? Apakah kita masih memiliki fasilitas itu? Jawabannya adalah kembali ke diri kita sendiri. Kalau kita masih hidup di dalam keadaan dosa itu, kita masih tetap tinggal di dosa itu, masih tinggal di dalam keadaan itu, maka fasilitas itu belum kembali menjadi milik kita. Namun ketika kita keluar dari kehidupan kita yang lama, dari tabiat dosa kita yang lama, maka fasilitas yang pernah hilang itu akan kembali kita miliki ketika kita menjadi manusia yang baru. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini juga di ayat 28 dikatakan Allah memberkati mereka, manusia. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Ketika Tuhan berfirman bahwa beranak cuculah, bertambah banyaklah, tidak cukup sampai di situ, tetapi ada sebuah mandat tegas yang Tuhan berikan kepada kita bahwa taklukkanlah itu. Ketika kita dipercayakan memiliki anak, mari kita mau taklukkan apapun yang menjadi karakter buruk anak kita. Ketika kita merasa anak kita susah untuk diatur, mari firman Tuhan bilang kita punya kuasa untuk menaklukkan karakter buruk itu. Oleh sebab itu, tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak dapat melakukan apapun di dunia ini. Karena Tuhan memberi kita kuasanya untuk kita melakukan semua ini. Mari kita mau berperan sebagai manusia yang seutuhnya sesuai dengan gambaran Allah. Puji Tuhan, sekian yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.